semuanya semangat, kita mau mulai sekolah minggu kita mau ambil sikap berdoa, kita mau saat teduh sambil bernyanyi lagu Bapakku Baik. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu, berkatilah kami supaya kami bisa dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kelas balita. Oke, siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Wah, kayaknya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan, sebelumnya kita mau jongkok dulu. Kita yel-yel dulu. Ayo adik-adik semuanya jongkok di rumah. Siap-siap kakak panggil ya. Kelas balita, anak Kristus, yes, yes, yes. Tepuk tangan kelas balita. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri? Pastinya sudah. Supaya lebih semangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Musik bareng. Sukacita di hati, sehat
kita mau simpan semangatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Shalom adik-adik kelas balita. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami dan bantulah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang rapi, tangannya dilipat, terus juga telinganya disiapkan, adik-adik. Nah, hari ini Kakak Tasya mau bercerita tentang Nabi Elia yang mengingatkan bangsa Israel untuk selalu berdoa dan menyembah kepada Tuhan, adik-adik. Karena zaman dulu, orang-orang Israel itu mereka tidak berdoa sama Tuhan, tapi mereka berdoanya sama Allah lain, sama Tuhan yang lain gitu, adik-adik. Nah, untuk mendengarkan ceritanya kita mau nonton video singkat tentang bagaimana Nabi Elia ini mengingatkan bangsa Israel untuk selalu berdoa kepada Allah yang kita sembah, kepada Allah yang kita percaya, adik-adik. Nah, waktu itu ceritanya Nabi Elia ini ada di Gunung Karmel bersama dengan bangsa Israel. Nah, kita mau lihat videonya berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.
Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, adik-adik, dari cerita video tersebut kita boleh belajar nih adik-adik untuk selalu percaya yang pertama kepada Tuhan. Terus juga kita harus selalu berdoa adik-adik. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, terus adik-adik menyampaikan doa kepada Tuhan. Apa aja sih Kak Tasya yang menjadi doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Yang pertama, adik-adik kalau mau berdoa boleh ketika adik-adik mau makan, ketika adik-adik mau tidur, atau baru bangun tidur, atau adik-adik mau pergi keluar ke sama mama atau sama papa, atau adik-adik juga bisa nih kalau misalkan kita kakak aku habis dapat hadiah, adik-adik boleh lo berdoa sama Tuhan. Jadi nggak cuman ketika adik-adik mau bangun tidur atau mau makan aja, tapi ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Misalnya aku dapat hadiah nih Kak, atau adik-adik hari ini
tubuhnya sehat, adik-adik boleh bernafas. Ketika adik-adik bangun pagi, kita boleh mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, semua berkat dan rezeki yang diberikan Tuhan sama kita semua nih, sama Kak Tasya atau sama adik-adik, sama keluarga adik-adik, sama teman-teman, itu semua hanya dari Tuhan, sehingga kita harus selalu mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukurnya? Kita harus selalu berdoa, adik-adik, berterima kasih sama Tuhan, karena apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita miliki sekarang, itu tidak semata-mata punya kita semua, adik-adik. Itu hanya berasal dari Tuhan. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur, dan kita juga tidak boleh sombong. Misalnya sombong tuh kayak apa, Kak? Kalau misalnya adik-adik punya mainan baru gitu, terus adik-adik pamer-pamer ke teman-temannya, aku punya mainan baru loh. Nah, itu nggak boleh, adik-adik. Kita harus selalu bersyukur, dan kalau punya mainan baru, adik-adik boleh berbagi mainannya, bisa main bareng sama teman-teman atau sama abang atau sama adiknya. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai, kita mau aktivitas, tapi sebelum mulai aktivitas kita mau berdoa dulu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin doa kakak ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, percaya, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Bantulah kami juga Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai, saatnya kita mau aktivitas. Aktivitasnya kakak sudah kirimkan gambar ke grup orang tua ya. Adik-adik boleh di print gambarnya, terus nanti adik-adik boleh diwarnain. Terus nanti kalau sudah selesai diwarnain, boleh difoto, nanti minta tolong mama atau papanya untuk kirimkan ke grup WA. Nanti boleh kakak absen siapa yang sudah menyelesaikan aktivitasnya ya. Oke adik-adik, semua sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dan sudah menyelesaikan aktivitas. Terima kasih ya adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu? Pastinya semuanya sudah. Tadi jangan lupa adik-adik, aktivitas yang tadi dikasih kakak sekolah minggu dikerjakan. Terus jangan lupa minta tolong mama atau papanya untuk mengirimkan ke grup kelas balita sebelum jam 3 sore. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya boleh minta tolong mama atau papanya untuk mengirimkan ke rekening gereja HKBP Sutoyo. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Coba Hitung Berkatnya. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita mau berdoa. Ambil sikap berdoanya, tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Ampunilah kami Tuhan, bila selama sekolah minggu kami tidak dengar-dengaran. Ajarilah kami juga Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.